Nggak, sebenarnya misalnya kayak gue kembaran nih sama lu nih, lu sakit nih, misalkan dari lu tinggalnya di daerah mana, Surabaya misalkan, gue di Jakarta, gue ngebatin nih sebagai saudara kembar lu, itu gue percaya, batin, hubungan batin. Bang, Ya udah siap tuh, yuk. udah siap ya? Oke yuk, kita mulai nih ya. Ya. Pagi ketemu siang, siang menjadi malam. Bareng kita lagi di sini cari-cari masalah. Dari nggak punya masalah sampai bermasalah. Oke, kita sekarang ke segmen Banyak burung. ke segmen mitos ya sekarang ya. Segmen mitos. Di sini kita perkenalkan dulu. Di sini gue ada Fikri. Andy, Dharma. Si O. Oke, kita balik lagi ke si Dharma untuk bacakan mitos. Langsung, mitos episode 6. Wih. Wow. Tidak terasa, saudara-saudara. Udah 6 episode. Iya, sampai bingung tuh kemarin tuh berhenti tuh kemarin. Gak ada episode-episode mitos-mitos tuh. Itu kenapa tuh cuy? Kenapa ya? Hujan nih, sama kayak lu tadi. Kok hujan berpengaruh? Iya. Gara-gara kemarin hujan terus, jadi berita tuh terhenti kan. Iya. Akhirnya nemu berita yang Hah? berhubungan dengan hujan. Kayak bantuan berhenti. Bansos berhenti ya. Nah sekarang berupa ya, udah lanjut. Ya, balik lagi mitos. Di konten di segmen mitos ini seperti biasa, Udah silent tadi. di segmen mitos kali ini seperti biasa, gue akan membicarakan mitos-mitos dan rekan-rekan di sini bakal kasih ekspresi, Apa kasih hadiah, kasih duit dong. Ada ceban. Boleh dah. Ya, beli kopi ya. Bensin. Oh, Oh, bensin. Lumayan. kan bensin lu Ya. pakai kopi. Seperti biasa, ya itulah pokoknya lah ya. Jadi percaya mitos nggak lu episode 6. Ukuran dan bentuk perut menunjukkan jenis kelamin bayi ketika sang ibu sedang mengandung bayinya. Oh, Coba, oh, mana Bung O? Percaya nggak? gua ya percaya apa enggak mitos bentuk perut ibu ya. Bukan. Yang mengandung ya, menentukan bentuk jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Contoh, for example, Kalau bundar, kalau apa setengah namanya? lingkaran, Kalau kecil kecil. berarti perempuan. Kalau besar berarti laki-laki. Ukurannya, berarti diukur tuh. Betul. Tampak luar. Keluar. Kalau gua mungkin ya 70-30. 70% gue percaya. Kenapa percaya? Kenapa percaya dia? Itu kayak apa ya, kayak udah bakatnya orang Indonesia aja gitu, ngelihat wah nih kebanyakan yang sering gue temuin kayak gitu, wah apa perutnya agak gede nih gini-gini, pasti kelaminnya cowok nih gini, dan persentasenya ketika orang ngomong kayak gitu benar, 70% 70% benar gitu, kayak udah tahu aja gitu. Tapi ya balik lagi tetap harus ke dokter juga ya, harus USG juga. Cuma gue mitos itu ya 70-30 gue percaya lah kalau itu bisa lah dilihat dari luar. Cuma ya balik lagi harus ke dokter sih. Tapi kalau bisa perut ibu-ibu itu suspek gimana tuh? Nggak ada pik orang hamil six pack juga kagak ada. Ini hamil bangsat. Kagak ada. Dia six pack gitu, terus Iya. hamilnya di belakang gitu jendolnya. Iya. Ah. Itu kayak mau lahirnya di belakang. Itu bukan hamil pak, tumor. Oh, tumor ya. Keren hamilan. Berarti lu persentase percayanya 70%. 70%. 30% nggak percaya. Ya, itu karena memang apa yang lu lihat selama lu hidup nih Sering banget. sering maksudnya ketemu sama ibu-ibu yang suka sosok jadi cenayang gitu ya. Malah- Wah, gede nih. Wah, laki nih. Malah kadang-kadang bukan dilihat dari perut aja tuh. banget ya, anjir. Wah, gede nih. Ya. Untung nggak panjang Lihat ya. bapaknya, wah gede nih. Salah ngomong gitu ya. Wow, tahu aja Bu. Malah kadang-kadang banyak hal-hal lain tuh, bukan masalah perut aja. Apa sih bisa makannya ya kalau nggak salah. Makan juga. Makan terus kalau nggak penampilan nih, kalau misalkan si ibu-ibu ini
cantik itu suka dandan, nah itu biasanya katanya anaknya cewek. Tapi kalau ibu-ibu yang males dandan biasanya itu anaknya cowok. Waduh. Tuh yang gue tahu. Kalau malas dandan dan malas Nggak Mandi? dandan. Kalau dia belok. kalau dia two face gitu ya. belok. Kalau dia two face sebelah dandan sebelah kagak, nah gue nggak tahu dah. Pas keluar bukannya nangis ya, you. Iya. Ibu rumah sakitnya gedong banget. You. Bu, gedung bengit. Begitu berarti ya? Iya. Bung O ya? Iya. Siap. Kalau Terima kasih pernyataannya. Bapak Fikri gimana? Percaya atau enggak dengan mitos yang satu ini? Kayaknya sih. Udah siap, Oh, mantep. iya. Mantep. Percaya Makasih, berarti ya? Nice. Jawaban gue bagus kan? Iya betul. Sampai nggak kedengeran. Iya. Buruan pik biar cepet Yaudah. durasi. Jadi gimana? Berarti kalau durasinya pendek mah lemah kan? Jadi gimana? Nah, kok gitu sih? Cabul kok. Cabul mulu nih orang nih. Oke, kita minum obat kuat dulu biar lama durasinya. Iya dong. Gimana? Oh, kayak sih nggak ngaruh menurut gue kecil gedenya. Nggak ngaruh sama sekali, nggak percaya. Ya, Karena kalau Kecil misalnya gedenya punya bapaknya. ukuran bapaknya ngaruh Iya, mungkin ya. Ngaruh. Kalau gede apa? tergantung yang nyuntik. Iya tuh. Kalau yang sampai gelepak-gelepak ke bawah, penyeret-nyeret. Yang kalau jalan diselempangin ke leher ya? Apaan tuh, Bang? Gesper. bisa tuh ya. Bangsat gue mau muntah anjing. Kalau jalan ngilu tuh, Pik. Setiap jalan ngilu. Gak percaya lu, Pik? Nggak percaya. Karena bisa aja tuh ibu-ibunya lagi digelonggongin. Iya, lah Pik lu. Ya kali aja di dalamnya mau berenang tuh anaknya kan. Oh, mau berenang nih. Oh, sengaja dikasih air yang banyak. Nih, Biar anaknya dari nih, kecil jadi ibu kasih atlet. kolam. Kalau tenggelam gimana? Hah? Kalau tenggelam? Ya, selamatin. Kasihin itu ban dalam pedal. Ibunya suruh nelen ban dalam ya. Iya. Ah. Ini kan pelampung buat muna gitu. Masukin. Muntah-muntah keluarnya lay. Iya. Kan biasanya Oh, kalau iya. berhubungan dengan ban dalam ada lay. Di ini ya, di apa? Di tumble. Iya. Gak percaya berarti? Nggak percaya gue, nggak percaya. Bapak Endi gimana? Enggak tahu malah ini mitos ini. Gak pernah denger? Gak pernah denger. Gak pernah denger? Gak pernah denger gua. Apa jarang orang hamil di sekitar lu? Apa lu belum pernah ngambilin orang? Astagfirullah. Ya emang belum pernah kan. Nah. Itu jadi astagfirullahaladzim ya. Iya, enggak tahu. Masa belum pernah astagfirullahaladzim berarti dia mau dong ya. Berarti dia sempat melakukan. Iya. Ada niatan ke situ kayaknya. Iya, kalau melakukan sih ya Ya, nggak usah kena kuping juga. cuman ya gue nggak tahu sih mitos ini. Bener-bener Nggak tahu. Nggak tahu, bener. Baru denger ini malah. Kalau misalkan tiba-tiba ada Fikri kayak tadi ngomong ke lu tentang masalah mitos ini, lu percaya apa enggak kira-kira? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena ya, karena ya berpengaruh. emang semua kan tergantung dari USG kan. Harus dilihat dulu. USG juga nggak berpengaruh kan? Tergantung dari Ya kan konstituen. kalau misalnya di USG itu kan harus kelihatan kalau misalnya emang udah berapa bulan kan kelihatan dari kelaminnya. Nah, iya. Kadang-kadang nggak juga. Iya, Nyelip. kadang enggak juga. Tapi emang gue pernah juga sih tetangga gue kelaminnya sengaja ditutupin, mampus lu di dalam hati. Kata bayinya mampus. Enggak, bayinya Makan ini. noka lu. Bayinya Mampus gue prank. enggak, bayinya tangannya Enak nutupin aja. kelaminnya gitu ya. Iya, Pas taunya dia- nggak ada. Itu pokoknya kalau kemarin kelihatan kalau misalnya laki-laki kelihatan kakinya ada 3. Aduh. Serem dong. Ya bayi nggak sama bayi juga nggak sama panjang juga, Pin. Kagak, kalau kakinya 3 kasihan nih yang tadi gue bilang nyeret. Oh iya iya. Lagi jalan nyeret. Au. Au Au. berarti ya? Au. Nggak percaya berarti ya? Nggak percaya gue. Kalau gue sih sebetulnya percaya karena gue banyak diuntungkan dari situ. Dulu pernah gue jadiin bahan taruhan. Waduh. Aduh, jauh-jauh dah Ogel bini gue jauh-jauh dah dari Dharma. Pernah, jadi kan ada ibu-ibu warung deket sekolah. Gue kan biasa nongkrong pulang sekolah di situ. Terus lagi hamil. Siapa? Karena gue tahu mitosnya dari zaman dulu. Terus gue tebak tuh. Taruhan yuk, ini anaknya pasti cowok. Buset. Masang berapa lu? Sebungkus. Wah. Tapi ada bandarnya tuh pasti. Nggak ada gue doang. Oh. Menang gue. Wih. Satu orang beneran dia bayar. Kalau semua. misalnya ibunya nggak jadi hamil, berarti ibunya yang menang. Iya, iya. Nah, Draw. gurin. Enggak, kadang kalau udah menang yang ibu-ibunya dapat 2 batang. Oh, ininya ya. Iya. 2 batang. Pajak progresif. Progresif. Referral kan. Batang apa tuh? Batang apa? Batangan pokoknya udah pokoknya. Mas. Mas.
Jadi sebetulnya keterangannya gini, akan sangat mudah untuk mengidentifikasi jenis kelamin bayi dengan cara ini, tapi sayangnya mitos ini tidak benar. Emang bener kan? Nggak bener kan? Hanya dua hal yang dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran perut perempuan hamil, ukuran janin dan posisinya di dalam rahim. Gitu. Keterangannya jadi begitu. Biasanya melintang atau enggak gitu ya. Biasanya kalau misalnya memang perutnya besar, mungkin karena kalau bayi- posisi janinnya miring. Kalau bayi lagi di dalam kandungan bisa kena reperpan. Apaan rep-repan? Goblok. Masa baik kena rep-repan? Bayi nggak usah kena Nggak rep-repan bisa ya. bangun. Nggak usah, Lagi waktunya lahir, nggak usah rep-repan. Dia di jempol dalam dong, jempol, tekan jempol. dia bayi itu dalam kandungan kerendam air tuban kali. Dia aja kagak sesek. Iya. Iya maksud gua nanya pernah kena reperpan enggak? Bisa kerep. Lu dulu sempet kayak gitu emang ya? Iya, gua rasa lu doang kali. Bebas Iya. bayi rep-repan kali. Dok, datang ke dokter. Dok, kenapa bu? Bayi saya dok, kenapa? Reperpan. Ibu tidurnya di bawah pohon kali. Ibu ke dukun aja. Salah ibunya berarti ya? Salah ibunya berarti. Kalau misalnya nggak jadi deh. Iya. Ya udah, serah. Atau enggak jangan-jangan bapak ibunya waktu itu bikin di kebun kali, kebun kosong. Waduh. Dia udah ngomong gitu ya, gue cetusin. Oh, udah gila. Oke. Udah dah, jangan lanjutin deh. Lanjut berarti, mitos kedua. Jika salah satu anak kembar sakit, saudara kembarnya pasti sakit juga. Gimana, Bapak Endi? Percaya. Percaya? Kenapa? Iya, Percaya? karena itu ada hubungannya kayak apa ya dibilangnya ya, soulnya tuh ada nyatu dia Nyatu. kayak kalau katanya sih ya gue nggak tahu juga sih, tapi sih gue percaya karena emang saudara kembar kan. Katanya lu kembarin sama Al berapa? Oh, iya. Oke. Kita kembali lagi ke acara ini. Lanjut. Soalnya sama-sama berapa kan? Lah dia emang Afgan. Oh, Lah saudara kan Afgan gak ada bebuk ya. Ya, lanjut. Oke. Gimana ya? Ya gue sih percaya kalau itu, soalnya make sense aja sih karena emang karena kembar kan, terus mungkin apa yang dirasain ya bisa dirasain juga sama saudara kembarnya. Karena apa ya? Nah kalau misalnya jatuh, gue nggak tahu tuh. Jatuh. Iya. Oh maksudnya Yang satu jatuh, yang satu lu bisa ngerasain nggak gitu. Oh di film Jackie Chan ada tuh. Nah, kan kalau yang di film-film kan kayak gitu tuh. Iya, film-film ada. Tuh kayaknya pakai jurus Shintenshi no Jutsu tuh. Rep-repan, jurus rep-rep. Udah lagi. Terlalu Oh iya, sopan lu, bener. ntar lu. Itu sengaja direp-repin. Terus berarti kalau misalkan begini yang satu kena kesurupan, satu kesurupan juga dong. Yang nolongin siapa? Oh, iya juga ya. Iya. Ini gimana dong begini? Nggak tahu sih kalau psikologis kesurupan, gue nggak tahu. Kalau rep-repan, Ini rep-repan. yang satu kena rep-repan, yang satu lagi. Oh tuh gampang kalau rep-repan. Gimana tuh? Kalau rep-repan ya gampang. Percuma gue ngerep-repin dia, orang langsung kebangun. Ya kan minta tolong bangunin satunya lagi. Deh, Jadi yang satu nabokin diri sendiri. Wih bangun. Iya. Gitu. Bangun. Ternyata selama ini anak kembarnya tau nggak lo pakai apa? ya apa? Pakai benang. Nah, Kayak telepon zaman dulu. itu Terikat. goblok. Pakai tali ya. Satu server. Iya. Server berarti ya, Iya, satu kabelan bilangnya. Begitu ya, percaya berarti. Iya, percaya gue. Pikri gimana Pikri? Aku sih nggak percaya. Kenapa gak percaya? Lebih ke kronologisnya, kalau misalnya sakit ya, yang satunya pasti ketularan. Jadi dibilangnya sakit dua-duanya sakit. Kalau di LDR? LDR, waduh, sulit Jauh. sih LDR. Jauh. Sulit. Jauh. Biasa sih nggak Misalkan lama. lu kan orang Indonesia nih kan, lu kan punya kembaran yang di Cina nih. Buset Gimana deh. tuh? Jauh amat. Iya, misalkan gitu. Kalau menurut lu kan ini lu orang Cintai. Gimana lu? Cina Thailand. Tetap nggak percaya sih. Gak percaya ya? Nggak percaya. Karena gini loh, paling itu cuma dibilangnya feeling, lebih ke feeling. Feeling good. Nah, Lanjut. pasti tuh. Terus? Gimana Pik? Itu lebih ke feeling sih jatuhnya. Nggak ke kayak yang satu kena, misalnya contohnya nih ya, yang satu nyutang banyak, yang kena masalah saudaranya, nggak juga gitu. Ya kenal lah.
kan dihubungin. Tapi lu tau nggak enaknya orang kembar tuh apa? Apa? Bisa tukeran pacar. Tukeran pacar. Ya kalau dia kembar banget. Hah? Kalau dia kembar banget miripnya benar-benar. Iya, tukeran pacar bisa. Iya bisa itu. Waduh. Tapi kalau misalnya agak ada bedanya mah tetap aja susah lah. Berarti tuh orang mau ngaku saudaranya diem aja dong mati ya? Bisa nyicip dua-duanya. Nyicip dulu ya? Iya. Tuh, Nih gua jadi lu nih, Tuh, cabut. itu namanya kembar jahanam anjir. lumayan tuh. Bisa nyicip dua-duanya. Iya, lumayan sih. Ada keuntungan juga berarti. Tapi lu gak percaya, Pik? Oh enggak sih, nggak percaya. Nggak Gue percaya. lebih percaya kalau misalkan yang satu sakit sih, yang satu enggak lah. Karena ya beda raga. Kecuali kalau satu raga baru percaya. Gancet. Palanya dua. Astagfirullah. Gancet. Itu gancet Pik. Serem anjing. Serem Gue itu. itu percaya, benar. Ngeri anjing. Itu kan dia 2 jantung, Iya. 1 otak. Tergantung Tergantung. skip. Bungo gimana, Bungo gimana, Bungo? Kalau gua percaya nggak percaya, karena kalau menurut gue itu lebih ke, kalau kembar itu lebih ke ikatan batin ya. Kalau kayak misalkan kayak sakit biasa ya enggak lah, itu balik lagi kan bener kata Pikri tadi, raga, fisik orang kan beda-beda. Tapi kalau namanya ikatan batin, misalkan si saudara kembarnya sakit atau meninggal gitu kan, ya nggak mungkin kan yang kembarannya juga meninggal juga, kecuali meninggalnya barengan. Bisa aja sih. Ya enggak, maksud gua itu Kalau lagi boncengan, ya iya, maksud juga harus ada kondisi tertentu yang mereka barengan. Tapi kalau mereka berpisah gitu kan, ya nggak bisa satu meninggal yang satunya juga meninggal, nggak bisa gitu. Yang satu sakit, yang satu lagi sakit, enggak. Mungkin gini sih, kalau misalnya yang satunya ngajak yang satu. Enggak. Lebih ke sini, lebih ke batin aja. Lebih ke batin aja, misalkan nih gue nih kemarin sama lu sebenarnya nggak mau juga ya. pasti cabut. Dia aja dah, Pak. Sama aja kan. Sacrifice gitu. Nggak, sebenarnya misalnya kayak gue kembaran ya sama lu nih, lu sakit nih, misalkan lu tinggalnya di daerah mana, Surabaya misalkan, gue di Jakarta, gue ngebatin nih sebagai saudara kembar lu, itu gue percaya, batin, hubungan batin. Tapi kalau misalkan lu Hubungan sakit, batin bisa. Hah? Hubungan batin bisa. Bukan batin, bukan badan ya, batin. Batin mah yang jualan di situ. Itu batin. Itu enak tuh, goreng Itu gitu mah ya, emak telur gue. dadar itu. Iya. Nah, dia Apalagi kalau jualan- misalnya dia pas lagi keluar subuh. dia jualan senjata kan? Rasain kan. Batin, Gitu berarti, percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya. Lebih ke arah ini apa, hubungan soul, apa, perasaan. Nio. Perasaan. Nio. Feeling. Nio. Ya, kalau gue sih percaya. Kalau gue percaya, soalnya emang ada apa namanya? Gue pernah dapat cerita kayak gitu. Ini juga ada apa namanya, istrinya temen gue pernah bilang gitu. Katanya kalau anak kembar ya hari-harinya juga kan ada yang jadi satu, ada yang emang dua. Nah, terus kalau sakit ganti-gantian. Kayak gitu. Nah, ini ada jadwalnya. ada jadwalnya. Jadi misal abis yang ono sakit, yang ini sakit gitu. Walaupun misah ya. Walaupun misah. Tapi kalau misalkan faktanya, inti dari mitos ini adalah anak kembar mempunyai kemampuan telepati. Contoh lainnya adalah jika yang satu tidak bisa menyelesaikan perkataannya, yang lainnya akan mampu membaca pikiran kembarannya dan menyelesaikan perkataannya. Ini terjadi karena anak kembar memiliki bahasa kode yang tidak dimengerti orang luar selain mereka sendiri atau ideologis ya. Kemampuan ini timbul karena kedekatan emosional mereka sudah mulai sejak 9 bulan berada di rahim yang sama. Yang begitu lahir dan tumbuh pun mereka selalu bersama. Jadi mungkin Telepati ya. batin telepati karena emang mereka dekat gitu. Jadinya ada kesamaan kayak gitu. Lu ngapa sih Pik uget-uget sendiri? Lu tuh berberak. Emosi gue denger cerita ini nih. Oh, gitu. Berarti langsung ke mitos ketiga ya? Yuk, lanjut. Jangan galak-galak, ntar cepet mati. Iya. Pacar lu galak, belum mati. Nah, Jangan galak dong Pak RT. Teh lagi. kalau apabila ada seekor burung gagak yang berdiri di atas genteng dan berbunyi, Nah, Bukan gagak kali. itu bukan gagak. Gue
tahu tuh. Udah Gue yang baca anjing beritanya. Ya udah di sini dapat dari web. Enggak, masalah kita bertiga langsung mematahkan itu bukan burung gagak. Hal ini juga masih dipercayai. Oh. Jika ada gagak berbunyi akan ada keluarga yang meninggal. Mitosnya seperti itu. Bencana kayaknya. Ya bodo amat lah, terserah. Tar nunggu ditanya ya. Oke. Bagaimana, Bung Op? Nah, kalau gua nggak percaya burung gagak karena kita sendiri tinggal di Indonesia jarang ada bukung jadi burung gagak yang berkeliaran Iya. di mana-mana gitu kan. Apa tuh nama burungnya tuh? Kalau misalnya itu ada tuh. Burung. Eh, Teng 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 teng. Oh, TikTok aja gua. Bukan gitu kan. Oh, burung tutitut. Iya. Tititut gitu kan. Apa sih? Udah. Enggak, gua enggak percaya karena itu kalau di Indonesia bukan burung gagak namanya. Soalnya gua waktu gua ke Jepang itu apartemen di atasnya burung gagak mulu tuh. Gua pernah tuh soalnya lagi ngerokok ditemenin burung gagak. Ngeri, masa kalau itu mitosnya ada orang mati, gua ngeri juga, Pak. Jadi kalau gue sih nggak percaya mitos itu. Nggak percaya mitos. Nggak percaya. Siap. Fikri, percaya nggak lu? Nggak percaya sih gua. Gua nggak percaya gitu-gituan. Percaya gitu-gituan? Terus ngapain kemari? Gua tuh nggak tahu deh kenapa di sini. Lu siapa? Makanya gua lupa gua kenapa di sini. Enggak, tadi lu bilang burung apaan? Harusnya burung apaan? Burung kalau nggak salah sih tuh ada burung apa tuh ya? Kalau misalnya pagi-pagi dulu biasa ada burung yang Nggak pagi-pagi aja tuh. tutitut Kepanggil lu. Iya katanya sih kalau sih gitu sih dulu Emang apa? katanya. Siapa yang kepanggil? Itu tuti. Oh iya. Itu katanya kalau bisa ada burung itu bahkan ada bencana kata sih itu. Tapi gue tungguin nih mana bencana nggak ada. Ini songong, sombong. Ya lu datang itu bencananya. Oh iya gue ya. Kata sih gitu, katanya ada yang bilang ada yang mau meninggal lah, ada yang inilah. Itu sih mitos dulu ya, tapi kan gue sih nggak percaya. Tapi sempet dulu denger. Gitu. Pernah denger? Pernah denger. Ya, sama lah. Tapi nggak percaya. Nggak percaya. Bapak Hendy gimana Bapak Hendy? Kalau gua dengernya kalau kayak gitu kalau abis ada orang meninggal malah gua nggak tahu pertandanya apa, cuman gua dengar mitosnya sih kayak gitu, maksudnya kayak katanya ada bencana lah segala macem lah di daerah situ ya, ada bencana atau ada siapa lah yang meninggal katanya sih begitu. Cuman gua lebih sering dengernya ketika ada orang abis meninggal, lebih sering dengernya. Oh, ngedenger langsung si Iya, burungnya iya. gitu maksudnya. Kalau misalkan bicara mitosnya, poin mitosnya lu pernah ada yang dengar? Pernah dengar. Pernah dengar, tapi kalau Cuman misalkan kalau nyaksiin langsung nyaksiin langsungnya ketika paling sering nyaksiinnya ketika banyak orang meninggal. karena ketika ada orang abis meninggal. meninggal pasti gue selalu denger burung itu. Tapi bukan burung gagak kan? Bukan burung gagak. Dia kalau di Indonesia diwakilin sama burung lain. Apa? Karena iklimnya beda ya. Burung Iya. gereja. Burung ini. Iklim mah itu. Andai dipisah. Spotify Premium. Rasengan. Karetnya 2. Nah, Oke. Berarti pada satu enggak. berarti itu ya, pada nggak percaya ya. Gue juga nggak percaya sih, paling pernah denger terus sama yang ini apa namanya? Taunya itu paling dari film. Gue pernah nonton film, cuman cerita zaman dahulu, zaman kerajaan zaman dulu. Oh iya. Jadi yang masih kosong-kosong, yang masih zaman peperangan kan mungkin make sense kan. Make Karena gagak kan biasanya apa namanya? melambangkan kematian gitu ya. Kematian nih. Suka Apaan? enggak yang ini Ah, bangke, suka bangke. Suka Makan bangke, iya suka bangke, makan sampah juga. Emang tuh kalau nggak bangkai salah. batu orang. Gitu ya. Makanya lu jangan jadi temen yang bangke lu. Makanannya gagak soalnya. Ya itu yang dekat Kemang. Oh, emang sih. Bangka itu. Faktanya juga gitu sih sebetulnya, memang banyak orang yang nggak percaya karena kalau misalkan dipikirkan secara rasional, bagaimana mungkin gagak tahu semua keluarga kita, apalagi sampai sempat memberi kode bahwa sanak keluarga kita ada yang meninggal. Tapi ini juga masih dipercaya oleh sebagian masyarakat meskipun sudah di zaman modern. Kurang pengetahuan berarti. Kasihan ya, dia tertinggal. Iya. Dolanmu kurang adoh, kopimu kurang pahit. Nah, Apa tuh sih? Hah? Itu kata Gusmu. jalan-jalan lah ke sana. Itu kata Gusmu kalau kayak gitu. Kalau lu kurang pengetahuan itu kurang. Gitu jadi ceritanya. Ya,
episode mitos kali ini cukup sampai di situ. Udah nih, habis. Udah nggak ada lagi. Udah ada lagi. Jangan banyak-banyak, ntar main thread. Spotify Premium. Aduh, Aduh. silakan. Bapak, Gimana, Bung? Aduh, masa udah habis aja nggak berasa nih. lu mau nambah? Enggak sih, udah kenyang. Oke, kita tutup dulu ya untuk segmen mitos kali ini. Kalau ada komen atau enggak Mitos-mitos yang saran-saran, lain. iya, Mitos-mitos yang seru yang kita bisa bahas. Nah, Kali boleh ini komen di bawah. nggak ada yang larang kok. Nggak ada yang larang. Gratis komen itu. Nah, apalagi Mantap nge-like, banget tuh. apalagi nge-share. Wah, Dapat pahanya 2. pahala 2. Pahala. Paha. Kok pahala? Paha. Paha apa? Besto. Oke, kita tutup dulu ya untuk segmen ini. Kita ucapkan Terima kasih.